Anda masih di Breaking News TV One dan sekarang kita menuju ke Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Ada rekan Farah Manhila di sana. Selamat siang Farah. Farah, silakan informasi terbaru apa yang bisa disampaikan dari TKP di sana, Farah. Iya, selamat siang rekan-rekan dan juga pemirsa. Memang tadi baru saja tim SAR gabungan telah resmi merilis bahwasannya percepatan pencarian ini memasuki fase lanjutan, yaitu crane phase atau upaya penyelamatan atau evakuasi dengan menggunakan alat berat crane. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana proses secara rinci evakuasi yang dilakukan dengan menggunakan alat berat crane oleh tim SAR gabungan, saya sudah bersama dengan Kasubdit RDPO dan KMM Basarnas, Bapak Emi Fraser. Pak, selamat siang Pak. Boleh dipaparkan ini bagaimana langkah-langkah tahapan proses evakuasi dengan menggunakan alat berat crane, dan apakah ini memang benar-benar sudah dilakukan atau dimulai? Baik, terima kasih. Jadi kami melakukan proses pengalihan dari fase penyelamatan ke fase pemindahan. Ini tidak serta-merta keinginan dari Basarnas semata. Kami melaksanakan dengan beberapa pertimbangan yang bersifat dengan keselamatan dan juga waktu respon yang lebih cepat. Dan kita juga bicara terkait dengan golden time, ini kan sudah masuk ke golden time terakhir. Kemudian juga justifikasi yang bisa kami berikan dalam hal ini adalah untuk seluruh komponen gabungan akibat kedaruratan yang disebabkan oleh bangunan runtuh. Kami dari sisi pengendali untuk upaya pencarian dan penyelamatan memastikan bahwa dengan keluarnya korban terakhir yang ke-18 itu di pukul 20.18 kami lakukan scanning untuk memastikan apakah masih ada potensial live victim lainnya yang ada terjebak di dalam bangunan. Kita melakukan asesmen secara cepat setelah proses pemindahan, namun hasilnya nihil. Lalu kemudian kami mempersiapkan waktu tertentu untuk menghindari adanya kerumunan, yaitu di pukul dini hari. Di pukul 23.30 fase pertama, kemudian fase yang kedua adalah 01.30 dan fase ketiga adalah 07.00. Menggunakan dua metode pendekatan. Pendekatan yang pertama dengan secara konvensional, kita panggil, kita ketuk, berharap ada respon balik dari balik reruntuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan peralatan deteksi. Ada 3 peralatan deteksi yang kita gunakan. Yang pertama adalah Flexible Search Cam merek Olympus. Ini dia mampu memvisualisasikan kondisi situasi yang ada di balik sebuah reruntuhan melalui celah kecil. Ini panjang dari flexible wire-nya itu kurang lebih sampai 5 meter. Dan ini bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control. Dia mau bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Lalu juga dilengkapi dengan pencahayaan dan speaker, serta mic kecil. Berharap adalah kita bisa mendeliver instruksi sederhana kalau seandainya kita menemukan adanya korban di dalam. Untuk memastikan apakah dia merah atau dia hitam. Melalui mikrofon ini kita bisa sampaikan, kita bisa panggil, bisa kita mendengar balik respon yang dikeluarkan, atau itu hembusan nafas dan ataukah itu suara liris sekalipun, itu bisa tertangkap oleh flexible kamera ini. Kemudian alat yang kedua yang kita gunakan adalah wall scanner merek Xavier 400. Ini jangkauan tangkapannya bisa sampai 20 meter dari sumber alat. Dan dia bisa menembus objek padat seperti tembok untuk bisa melihat apakah ada gambaran objek di balik sebuah tembok. Kemudian dengan angle 120 derajat dia membentang menuju ke atas. Jadi semakin jauh radius tangkapannya semakin luas. Ada 2 indikasi yang akan ditimbulkan di layar apabila menangkap adanya potensial live victim di dalam. Yang indikator di kiri dalam bentuk grafik, dia akan mendeteksi yang pertama adalah heartbeat atau detak jantung, yang kedua adalah temperatur tubuh, yang ketiga adalah motion atau gerakan. Nah, di layar yang di kanan ini akan keluar coding warna. Coding warna ini setiap gerakan yang terintegrasi dengan satu individu akan ditampilkan dalam bentuk warna. Jadi misalnya yang muncul 3 warna, maka bisa diindikasikan ada 3 orang di dalam. Atau misalnya yang muncul 5 warna, maka diindikasikan ada 5 orang di dalam. Namun apabila tidak ada warna yang keluar, berarti tidak ada indikasi orang di dalam. Kemudian alat yang ketiga, ini adalah alat kombinasi antara search cam dengan seismic sonar. Ini alat yang dimiliki oleh rekan kami dari PT Aman
dari PT Aman Sumbawa, mereka men-scanning dengan yang bisa ditangkap itu adalah pertama visual dari cell scam-nya, lalu kemudian yang kedua adalah gerakan-gerakan yang ada di atas permukaan, jadi permukaan solid. Nah, alat ini memiliki kelemahan, kalau dia kurang dari 50 radiusnya dia bisa menangkap getaran orang lewat. Khawatirnya alat ini muncul, oh ada gerakan, ternyata orang lewat. Nah, seperti itu. Sudah dikerahkan dan hasilnya adalah nihil, kemudian memutuskan untuk menggunakan crane ya Pak ya. Ini artinya sudah dilakukan upaya evakuasi dengan alat berat crane ya Pak ya? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB tadi pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, operasi penggunaan crane sudah dilaksanakan. Dan proses ini melalui 2 tahap. Tahap pertama konsolidasi antar pimpinan, yang kedua adalah konsolidasi antar pimpinan dengan pihak pondok pesantren dan juga pihak keluarga. Lalu sebelum pelaksanaan dilaksanakan diawali dulu dengan penandatanganan surat pernyataan bersama, sehingga nanti menghindari adanya konflik kepentingan setelah proses ini berjalan. Kemudian proses evakuasi kini telah dilakukan. Pak tadi sebelumnya telah menyebutkan ada sebanyak 5 alat berat crane yang digunakan. Ini prosedurnya seperti apa? Apakah satu-satu ataukah secara bersamaan? Mengingat sektor operasi ini ada 3 ya Pak ya, ada 3 area yang akan dilakukan upaya pencarian. Dan apakah masing-masing sektor ini semuanya dilakukan upaya pencarian atau bagaimana sebenarnya sistem atau secara teknisnya? Baik. Sama seperti kita lihat di layar belakang, ini adalah CCTV yang diakomodir oleh Diskominfo. Bahwasanya kalau kita lihat akses area hanya bisa 1 unit crane. Tapi kenapa harus 5 backup? Kalau seandainya ini selesai bekerja dalam durasi waktu sekian jam, maka di-switch dengan peralatan dengan crane yang kedua, ini bisa rest, nanti di-switch lagi. Sama seperti kami men-shift tim rescue yang berangkat di 3 sektor. Jadi kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar mereka masing-masing mendapatkan peranan dalam proses pelaksanaan pemindahan objek ini, agar mendapatkan pembelajaran bersama. Jadi kalau hanya nonton dengan melakukan, kesan yang ditangkap akan berbeda. Baik Pak, terakhir Pak, ini kapan proses evakuasi ini akan benar-benar selesai? Artinya seluruh korban yang berada di bawah reruntuhan ini berhasil didapatkan atau dievakuasi? Baik, kalau masa tanggap darurat tergantung dari surat keputusan yang ditandatangani oleh gubernur. Kalau memang di state itu adalah 14 hari, maka fase 14 hari sebelum di-close tentu akan ada pengkajian ulang, rapat konsolidasi, apakah ini diakhiri atau akan diteruskan. Nah, fase seperti tadi saya sampaikan di awal, ada fase penyelamatan, ini sudah kita ganti ke fase pemindahan, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Emi Freezer selaku Kasubdit RDPO dan KM yang melaporkan langsung dari Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Breaking News TV One akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.